Kisah ini dimulai dengan barisan tawanan sekutu yang digiring oleh tentara Jepang dengan mata tertutup kain hitam. Kejadian ini bertempat di Thailand sejenak setelah takluknya Singapura pada tanggal 17 Februari 1942. Tangan yang terikat dan mata yang dibutakan ini tak tahu di mana mereka berada. Mereka dinaikkan ke sebuah truk hingga sampai ke area pegunungan. Dan tak berhenti di gunung, tawanan-tawanan ini dituntun masuk ke sebuah gerbong. Dan inilah To End All Wars, film yang diangkat dari buku kisah perang berjudul Through the Valley of the Kwai, karya Ernest Gordon. Perjalanan kereta mereka pun usai, dan para tawanan asal Skotlandia dan salah satu serdadu dari Amerika ini sampai di sebuah kamp tawanan bernama Kanchanaburi, jauh di pedalaman barat daya Thailand. Dan ternyata dalam kamp pesakitan ini sudah ditinggali terlebih dulu oleh tawanan-tawanan sekutu yang kalah atau menyerah dalam pertempuran front Pasifik, yang memang pada saat ini Jepang masih punya nyali dan taji. Dan yang pertama harus mereka lakukan ialah menghitung diri mereka. Saat di mana Mayor Ian Campbell merasakan start awal kebengisan camp ini. Must be roll call. Selanjutnya muncul kepala camp ini, yaitu Kapten Noguchi, berbicara kepada tawanan yang diartikan oleh sang translator bernama Takashi Nagase, bahwa pada detik ini para tawanan sekutu sudah menjadi subjek kekaisaran matahari terbit, dan siapapun yang berusaha melarikan diri akan segera menerima kematian. Lantas disebarkanlah sebuah pampir yang menyatakan kesanggupan untuk tinggal di camp dan tidak sekali-sekali mencoba melarikan diri. Pernyataan yang harus ditandatangani ini menurut tawanan jelas melanggar konvensi Geneva, dan sudah sering Ogut sebut di video-video dulu jika tiap tawanan perang punya satu tanggung jawab, yakni melarikan diri dari penjaranya. Dan dimulailah hari-hari penuh penyiksaan ini, dipimpin langsung oleh supervisi letnan itu yang membuat Letnan Kolonel Stuart McNeill KO di hari pertamanya ini. Napi-napi senior pun lantas ikutan memperingatkan mereka, si anak-anak baru ini, untuk tetap hidup dan menjaga kesehatan, dan menyebutkan jika kepemilikan alat komunikasi seperti apapun akan membuat mereka terbunuh secara instan, atau perbuatan lancang seperti yang dilakukan oleh Kapten Ernie Gordon yang akan mengunjungi Letkol Stuart. Dokter yang menangani luka Ernie menerangkan pada napi baru ini jika mereka harus membungkuk sopan ketika berpapasan dengan tentara Jepang, dan tak sekali-sekali bertatapan mata dengan mereka, karena ini sikap ketidaksopanan dan harus dihukum menurut ideologi Bushido Jepang di camp ini. Dan belum tuntas Dr. Coates berceramah, masuklah Letkol Stuart dibopong oleh Dusty Miller. Namun meski berakhir terluka, Letkol tua ini memerintahkan Letnan Jim untuk menyiapkan rencana melarikan diri. Tapi Doc Coates menyela jika melarikan diri dari camp ini hukumnya ialah absolut mustahil. Meski Letkol ini belum surut spirit, memerintahkan Ian dan Jim untuk melakukan segala persiapan kabur, termasuk bekerja sama dengan warga lokal Thailand. Keesokan hari, Dusty Miller keluar dari camp, memasuki hutan dan mengunjungi sebuah altar kecil yang disebut gereja tanpa dinding, tempat di mana Dusty dan napi-napi yang alim lainnya menemukan ketenangan. Sedangkan di camp, Kapten Ernest meminta jatah sarapan lebih untuk kolonelnya yang sedang sakit. Namun ini tak disetujui oleh senior-senior napi asal Inggris, dan perkelahian antar Skotlandia dan Inggris ini berlangsung seru sampai di depan Ernest tampak seorang pria tua yang memunguti butir-butir nasi yang berjatuhan.
Pada malam harinya, napi-napi Scotland yang sekamar dengan Letnan Jim ini menghabiskan waktunya berdiskusi mengenai rencana-rencana mereka setelah Perang Dunia usai. Letcall Stewart dengan singkat menjawab jika dirinya akan mempersiapkan diri untuk berangkat ke perang berikutnya. Ernie ingin melanjutkan profesi awalnya sebagai guru sekolah. Sedangkan Ian Campbell akan kembali ke rumah istrinya. Lalu Letnan Jim berniat membuka bisnis prostitusi di Amerika. Hari berganti esok hari dan pagi ini dibuka dengan Sersan Ito dan Takashi yang memimpin seluruh napi menghormat simbolik pada matahari dan negara Jepang dan menyebutkan prinsip-prinsip tentara Jepang dalam bahasa mereka. Sampai datanglah Letnan Kolonel Nagatomo, kepala administrasi tawanan perang di Thailand. For Honorable Lieutenant Colonel Nagatomo. Di atas stage kecil ini Nagatomo berorasi lantang mengenai kemenangan kekaisaran Jepang dan kepengecutan tentara sekutu yang menyerah dalam pertempuran. Untuk memurnikan jiwa-jiwa pengecut mereka, Nagatomo berniat membangun jalur kereta api sebagai tanda kebesaran kaisarnya. Rencananya para tawanan ini diharuskan untuk membelah hutan dan menancapkan rel kereta atas nama Jepang sepanjang 420 km dalam 18 bulan, dimulai dari Chungkei Base Camp sampai dengan Tanbuzayat di utara. Kalau di Indonesia jarak 420 km itu kira-kira dari Jakarta ke sekitaran Semarang, Namun saat mereka ditanya mengenai kertas pernyataan tidak akan melarikan diri yang dibagikan di hari pertama di camp, Letcall Stewart menyinggung perlakuan Jepang kepada tawanan sama sekali tak patuh pada konferensi Geneva dan merasa kehormatan para tawanan terus direndahkan dan sama sekali tak dimanusiakan. Tapi mempermalukan Nagatomo bukan masalah yang kecil. Dan ketika mayat kolonelnya ini diseret keluar, Ian Campbell yang pernah berhutang nyawa padanya ini sekali lagi tak bisa menyembunyikan perasaannya. Dan pada hari ini juga Stuart McLean dimakamkan secara militer, diiringi wajah dan tangis para anak buahnya, serta bagpipe yang terus mengalun. Dengan komandan yang sudah menjadi tumbal, anak buahnya mau tak mau menandatangani pernyataan pemaksaan ini. Dan dari semua orang, kini Ian Campbell yang malah patah harapan dan berniat menghabiskan umurnya di camp ini, membatalkan rencana pelarian diri mereka secara sepihak, membuat Letnan Jim marah. Tanggal 28 Oktober 1942, hari dimulainya konstruksi rel kereta api kekaisaran Jepang di Indochina ini. Kapten Ernest sekali lagi menjadi narator film, menyebutkan jika rel ini sebagai persiapan Jepang menginvasi India. Dan bahwa sejak ini para napi sudah tak menghitung masa tahanan mereka. Tanggal dan hari menjadi asing dan bulan sudah tak lagi dikenal. Waktu demi waktu mereka mengakrabkan diri dengan kelaparan yang permanen di perut mereka. Dengan penyakit serta kematian terus menjadi hantu di depan hidung. Dan akhirnya di satu malam, Ernie terkena demam tinggi, membuatnya terkapar tak sadarkan diri. Kawan-kawannya yang lain langsung menganggapnya sudah tak bisa diselamatkan, karena memang seringnya demikian, sampai Dusty Miller membawanya ke ruangan tempat napi-napi yang sekarat. Namun tiba-tiba, beberapa hari kemudian, kapten muda ini sudah siuman dan dirawat oleh Dusty Miller. Dan sekali lagi film bertransisi jauh ke depan ketika rel kereta api sudah mencapai 132 km di daerah Tarso, di mana Letnan Jim Reardon bertemu dengan kontaknya seorang warga lokal Thailand. Rupanya hingga saat ini Letnan Jim belum putus harapan untuk mengeksekusi rencana melarikan diri. Tapi pada saat ini Jim ingin sedikit berekreasi dengan membeli fermentasi beras alias arak dan meminumnya bersama Mayor Ian pada malam harinya. Dan Ernie pun sudah dikembalikan ke bara ini. Namun giliran Dusty Miller yang lemah, karena sudah berhari-hari tak makan apa-apa, karena seluruh jatah makannya selama ini diberikannya semua kepada Kapten Ernest. Esok paginya, Ernest dan Letnan Jim menjenguk Dusty Miller dan menyuapinya makanan.
sembari menerangkan jika nanti malam akan diadakan kelas, di mana Ernest menjadi gurunya. Dan malamnya, kelas ini diadakan di gubuk kematian tempat para sekarat bersemayam. Justice. I'd like to speak to you about Plato. Sementara di suatu malam saat rel kereta api sudah mencapai 148 kilo di tempat yang dinamakan celah neraka. Di malam buta ini para tawanan masih tampak terus bekerja, dengan supervisor teknis dari tentara Jepang mengamati mereka dari atas tebing. Satu hal positif di sini ialah gosip bahwa Kapten Ernest sedang membuka kelas pendidikan di gubuk kematian menjadi santer. Beberapa napi lain menyatakan ketertarikannya untuk ikut dan mengajar bersama Ernie. Adalah Roger Primrose yang mengajar seni dan Letnan Foxworth yang dulunya dosen sastra di Cambridge. No, joking, sir. Maka kelas-kelas pendidikan ini menjadi semakin meriah. Pagi dan malam membahas filsafatnya Plato atau drama-drama Shakespeare. Tapi rel masih terus harus diselesaikan. Balok dan besi masih harus ditata agar kereta Jepang bisa melintas menembus hutan menuju India. Tapi di hari ini Dusty Miller, Ernie, dan Letnan Jim memergoki kawanan yang dipimpin oleh Mayor Ian Campbell, berencana untuk mengambil alih camp dengan membunuh seluruh tentara Jepang yang berjaga. Ide ini ditolak mentah oleh Letnan Jim dan Dusty Miller. Ian pun marah dan membuka rahasia busuk Jim yang selama ini melakukan barter dengan tentara Jepang. Tapi Kapten Ernest sesama Argylls, sesama Skotlandia ini tampaknya nggak bisa berbuat apa-apa terhadap rencana Ian Campbell. Meski dirinya tahu resiko Jepang akan mengirim bala bantuan jika rencana Ian Campbell ini berhasil. Dan karena Letnan Jim dianggap sebagai ancaman rencananya, maka di suatu malam Ian melaporkan aktivitas ilegal Jim dengan warga lokal. To no one but himself is already a traitor. Lebih jauh, Jepang melakukan inspeksi malam ini, membubarkan sekolah Ernest dan membawa Dusty Miller, tentara alim yang baik hati ini. Men were changing their minds. And Dusty... Suatu malam, Doc Coates dan Ernie menghadap ke Kapten Noguchi yang mengatakan jika progres pengerjaan rel kereta dianggap terlalu lambat dan jadwal terbaru harus segera diterapkan, yaitu penyelesaian 6 bulan lebih cepat dari yang semestinya. Kabar yang sangat buruk. Sedangkan di luar, kondisi Letnan Jim semakin mengerikan. Karena ancaman Jepang dan hukuman sadis yang terus menghantui pikiran mereka, mau tak mau rel ini terus digarap. Dan kini sudah mencapai area 3 pagoda dan panjang pun telah di angka 305 km. Di satu malam, Letnan Jim yang ternyata masih bernafas ini dikembalikan ke baraknya. Sementara di luar, Takashi mengembalikan semua buku yang dirampas, menyatakan bahwa Kapten Noguchi memperbolehkan kelas diadakan kembali setelah mengetahui jika dengan belajar, serdadu-serdadu sekutu ini bisa semakin giat bekerja menyelesaikan rel kereta dan menyerahkan parsel-parsel dari Palang Merah Internasional yang sudah disembunyikan selama 3 tahun ini. Di lain pihak, ini membuat hati Ian Campbell semakin pahit. Dan sekarang, kelas demi kelas diadakan tanpa harus bersembunyi, dan murid yang bergabung pun semakin banyak. Singkatnya, hari demi hari, mood dan moral para napi semakin positif. Tapi Ian Campbell dan kru setianya masih terus menyiapkan sesuatu. Lagi pula, pengerjaan rel masih terus berjalan, dan kematian akibat kelaparan masih tetap menjadi hal yang wajar. Sampai di tanggal 16 Oktober 1943, rel yang super panjang ini pun selesai, diresmikan dengan judul Upacara Penyelesaian Rel Kereta Api. Tak tampak kegembiraan dari wajah para napi yang sudah berprestasi brilian menyelesaikan 6 bulan lebih cepat dari jadwal.
acting as if they. Balik ke camp, dengan selesainya rel ini, Jepang memutuskan untuk memindah separuh jumlah napi ke camp tawanan lainnya. Dan menurut Kapten Ernest, mereka dipindah dan tak pernah tampak lagi setelah perang. Sedangkan pada pemeriksaan, Jepang menemukan jika salah satu sekop telah hilang, tanda bahwa ada napi yang mencurinya. Sersan itu segera mengancam, jika tak ada yang mengakui, maka seluruh camp akan dihukum. Hingga The one who has taken the shovel. hampir mati Letnan Jim menjadi bulan-bulanan sekop besi ini, sampai salah satu serdadu Jepang berlari keluar dan mengungkapkan jika sekop yang hilang sudah ditemukan, dan yang sebenarnya bersalah ialah petugas penghitungnya. Maka sejalan dengan penerapan prinsip Bushido mereka, keesokan harinya Mayor Ian Campbell melakukan pertemuan yang kini kru kudetanya hanya tinggal 5 orang setelah sebagian besar dipindah ke camp lain. Sedangkan pada malam harinya diadakan pesta kelulusan sekolah Kapten Ernest. Semua napi bergembira, khususnya para siswa yang dinyatakan lulus malam itu. Dan sebagai acara resmi camp tawanan, gelaran ini turut menghadirkan Takashi dan Kapten Noguchi. Bahkan Jim, letnan yang masih lumpuh akibat sekop ini, juga turut bahagia. Tapi tidak bagi Ian Campbell. Doi beserta krunya mengeksekusi sabotase malam ini juga, dengan 5 orang beraksi bagaikan ninja. Tapi belum tuntas aksi mereka, semuanya tiba-tiba terdiam. B-24 Liberator terdengar mengaum di langit malam, menandakan jika gelombang perang sudah berganti. Kini giliran Jepang terdesak di Pasifik. Dan di bawah Liberator ini sersan itu segera tersadar. Hukuman mati di bawah terik matahari ini pun segera dilaksanakan. These men are guilty of murdering. Tapi khusus untuk Mayor Ian Campbell, sampai tiba-tiba Dusty Miller maju dan berbisik pada itu. Rupanya Dusty ingin menggantikan Ian Campbell dan membiarkan dirinya dihukum. Dan bentuk hukuman yang pantas bagi Dusty menurut serdadu Jepang ialah yang kita tahu berikutnya bahwa Dusty Miller mati kelaparan dan kepanasan di atas salibnya. Dan Kapten Ernest menyebutkan jika semua napi tak terkecuali sangat kehilangan sosok yang baik dan tulus seperti Dusty. Dan saat Ernest balik kembali ke lapangan, tiba-tiba bom-bom ini jatuh dari langit tak memandang bulu. Yang diinginkan oleh kawanan B-24 Liberator ini hanyalah kehancuran camp tawanan ini, tanpa mengetahui isinya ialah kawannya sendiri. Beberapa lama setelah pemboman ini selesai, terlihat sebuah jeep Jepang datang ke camp, dipenuhi dengan tentara yang terluka. Sersan itu segera maju dan memarahi, menyuruh mereka sebaiknya balik dan mati di medan perang. Namun Kapten Ernest berpikiran lain. Doi maju dan menawarkan untuk merawat tentara-tentara Jepang ini. Sementara itu Kapten Noguchi tampak terburu-buru kabur dan melewati pagar camp. Dan secara ajaib, akhirnya itu membiarkan para napi untuk menangani serdadu Jepang korban tempur ini. Hingga pesawat susulan datang dan menjatuhkan selebaran berisikan jika perang sudah selesai dengan menyerahnya kekaisaran Jepang terhadap sekutu. Dan tak kalah ajaibnya di hari ini, yakni berikutnya ialah saat pasukan pengintai sekutu muncul dan menampakkan diri mereka di camp ini, tepat di tanggal 15 Agustus 1945. Tapi di balik semuanya, Mayor Ian punya agenda tersendiri. Kepala itu sudah akan putus jika acara Ian ini tidak disela oleh Ernie yang berusaha mendinginkan hati Ian. Namun malah
Drama yang terjadi di depan Ito pun segera dimanfaatkannya, menuntaskan semangat Bushido yang selama ini dibangga-banggakannya. Sesudah itu, terlihat tawanan-tawanan ini menaiki sebuah truk menuju ke kebebasan mereka dan usainya Perang Dunia Kedua. Sementara tentara Jepang terlihat layu dan lusuh, berjalan berbaris dengan tangan terangkat. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa untuk tetap standby di Jauh Dekat Film. Wassalamualaikum, yuk, bye.